Kami dari Kompo 1 pada hari ini akan memaparkan hasil tes kami yang telah kami kerjakan dan kami diskusikan. Dan untuk itu sebelum kita masuk ke pembahasan materi lebih lanjut, alangkah baiknya kami ingin memperkenalkan teman-teman dari Kompo 1. Perkenalkan, nama saya Sagrino Borekabaran. Saya Dewi Ismail dari Surabaya. Saya Melly Nurul dari Selotaan. Saya Pak Islami. Pertama, kita akan memulai tentang demand atau permintaan. Demand atau permintaan merujuk pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa pada tingkat harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini tidak hanya mempertimbangkan keinginan konsumen, tetapi juga daya beli mereka. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi demand. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang lain seperti barang substitusi dan komplementer. Kemudian ada selera konsumen, ekspektasi, jumlah penduduk, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis demand. Berdasarkan daya beli konsumen, itu terbagi menjadi 3 permintaan. Yang pertama, permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai daya beli sehingga tidak terjadi transaksi. Yang kedua, permintaan potensial atau permintaan yang disertai daya beli namun belum terjadi transaksi. Dan yang ketiga, permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai daya beli dan sudah terjadi transaksi. Berdasarkan jumlah dibagi menjadi 2 permintaan. Yang pertama, permintaan individu, yaitu permintaan satu orang atau individu terhadap barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar atau jumlah dari permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Berikut adalah grafik demand. Hubungan antara harga dan juga kuantitas pada grafik demand adalah hubungan negatif. Contohnya, ketika di titik A harga berada pada 25.000, maka barang yang akan diminta adalah sebanyak 100. Ketika harga turun menjadi 20.000 pada titik B, harga yang akan diminta adalah 150. Dan ketika harga turun pada harga 15.000 pada titik C, barang yang akan diminta adalah sebanyak 200. Hal ini dipengaruhi oleh willingness to pay atau WTP, yaitu harga maksimum untuk membeli suatu produk. Ketika harga pada 25.000, ada 100 orang yang bersedia untuk membayar suatu produk, misalnya boba. Ketika harga berada pada 20.000, muncul 50 orang lainnya yang ingin membeli karena mungkin willingness to pay-nya adalah sebanyak 20.000. Misal budgetnya ada 24.000, dan ketika harga turun menjadi 20.000, 100 orang yang tadi tetap akan membeli karena ya semakin on budget, dan muncul 50 orang lainnya yang ingin membeli pada harga 20.000 karena budgetnya tadi adalah 24.000. Sedangkan pada harga 25.000 mereka tidak bisa membeli. Seperti itulah hukum permintaan berlaku. Kita jelaskan ini hukum permintaannya. Hukum permintaan merupakan konsep dalam ekonomi yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dan jumlah permintaan terhadapnya. Dengan kata lain, ketika harga barang meningkat, jumlah barang yang diminta cenderung turun. Sedangkan jika harga menurun, permintaan akan meningkat.
kita masuk ke pengertian supply. Pengertian supply adalah penawaran jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dan dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Konsep ini menunjukkan bagaimana produsen merespons perubahan harga dan kondisi pasar dalam menentukan jumlah barang yang mereka hasilkan dan tawarkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi supply. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua adalah jumlah produsen, ketiga adalah bencana alam, keempat biaya produksi, kelima ekspektasi produsen, keenam harga input, ketujuh harga barang lain, delapan kemajuan teknologi, sembilan harga di masa akan datang, dan yang ke-10 adalah kebijakan pemerintah. Masuk ke jenis-jenis supply. Yang pertama adalah berdasarkan waktu, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan elastisitas, ada elastis, ada inelastis, elastis sempurna, inelastis sempurna, dan yang terakhir adalah berdasarkan sifat barang, yaitu barang produksi, barang konsumsi, barang substitusi, dan barang komponen. Itu adalah grafik supply. Pada hukum penawaran, semakin tinggi harga maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Ketika harga berada pada 15.000, maka barang yang akan ditawarkan adalah sebanyak 100. Ketika harga berada pada 50.000, maka harga yang ditawarkan barang yang ditawarkan akan semakin bertambah, yaitu 150. Dan ketika harga berada pada 25.000, maka produk yang ditawarkan akan bertambah sebanyak 200 unit. Misalkan pada grafik hukum permintaan melihat dari perspektif produsen. Ketika harga rendah, maka barang yang ingin dijual semakin sedikit karena produsen biasanya mengejar keuntungan. Maka dari itu, semakin tinggi harganya, maka semakin banyak barang yang akan ditawarkan itu. Adapun hukum penawaran. Supply atau penawaran artinya jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh sang penghasil pada banyak sekali macam tingkat harga. Pada hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus menggunakan harganya. Kita masuk di keseimbangan demand dan supply. Pengertian keseimbangan merupakan kondisi di mana supply pasar sama dengan demand sehingga membentuk Q keseimbangan dan P keseimbangan yang bisa disebut harga pasar. Selanjutnya grafik keseimbangan. Tadi jika orang lihat ada grafik permintaan dan juga penawaran, ketika harga berada pada 25.000, maka barang yang ditawarkan semakin tinggi, yaitu berada pada 200. Sedangkan kalau harganya 15.000, jika harganya berada pada 15.000, maka barang yang akan ditawarkan semakin sedikit, yaitu 100 unit, dan permintaannya akan melonjak menjadi 200 unit. Hal ini menyebabkan terjadinya kelangkaan, sedangkan pada harga 25.000 terjadinya surplus, di mana barang yang ingin dijual semakin banyak, tapi yang ingin membeli hanya sedikit. Begitu juga dengan yang 15.000, itu situasi yang disebut dengan shortage, di mana barang yang ingin dijual sedikit, sedangkan permintaan banyak. Maka dari itu, ketika minat pada suatu barang kecil dan harganya naik, maka produsen akan berpikir untuk menurunkan harga. Ketika sebaliknya, ketika harga
ketika harga rendah dan produsen melihat adanya peluang untuk menjual, maka produsen akan berpikir untuk menaikkan harga. Karena itu mereka akan bertemu pada satu titik yang disebut equilibrium. Inilah yang disebut sebagai pasar keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga yang terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga keseimbangan juga disebut harga pasar atau harga equilibrium. Proses terbentuknya harga keseimbangan terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran. Prosesnya, jika harga terlalu tinggi, maka penawaran lebih besar dari permintaan atau surplus, sehingga produsen menurunkan harga. Jika harga terlalu rendah, maka permintaan lebih besar dari penawaran atau kekurangan atau shortage, sehingga harga naik. Yang ketiga, pada harga tertentu, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran sama dengan harga keseimbangan tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga keseimbangan, yang pertama permintaan dan penawaran, biaya produksi, kondisi ekonomi, pandangan konsumen dan produsen, selera konsumen, dan daya beli konsumen. Termasuk dalam jumlah keseimbangan. Jadi jumlah keseimbangan adalah jumlah barang atau jasa yang dinegosiasikan di pasar dengan harga keseimbangan. Jumlah ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen sama dengan penawaran produsen, sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian barang di pasar. Jumlah keseimbangan yang terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran. Titik di mana kedua kurva ini berpotongan disebut sebagai titik keseimbangan. Pada tahap ini, konsumen ingin memperoleh sebanyak yang disediakan produsen. Jadi permintaan atau demand konsumen terhadap barang atau jasa sama dengan penawaran atau supply dari produsen. Kedua, tidak ada barang yang tertinggal atau barang yang menghilang. Jadi maksudnya itu tidak ada kelebihan atau kekurangan barang di pasar. Dan ketiga, pasar stabil. Jadi pasar berada dalam kondisi stabil tanpa tekanan perubahan harga. Contoh jumlah keseimbangan dalam pasar, misalnya di sebuah toko peralatan rumah tangga. Jika harga satu lusin sendok 20.000 per lusin, konsumen ingin membeli 50 lusin, tetapi produsen hanya menawarkan 25 lusin. Itu namanya terjadi kekurangan atau shortage. Kedua, jika harga satu lusin sendok 25.000 per lusin dan produsen ingin menawarkan 25 lusin, tetapi konsumen hanya mau membeli 15 lusin, itu terjadi kelebihan pasokan atau surplus. Dan jika harga satu lusin sendok 20.000 dan jumlah yang diminta dan ditawarkan sama-sama 35 lusin, ini adalah jumlah keseimbangan. Kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan yaitu satu, perubahan permintaan. Jadi jika permintaan bertambah, misalnya karena tren atau peningkatan pendapatan, harga dan jumlah keseimbangan akan meningkat. Dan jika permintaan berkurang, misalnya karena barang substitusi lebih terjangkau, harga dan jumlah keseimbangan menurun. Kedua, perubahan penawaran. Jika penawaran bertambah karena inovasi teknologi atau masuknya lebih banyak produsen, harga akan menjadi turun tetapi jumlah keseimbangan meningkat. Dan jika penawaran berkurang, misalnya karena kenaikan biaya produksi, harga meningkat tetapi jumlah keseimbangan menurun. Yang ketiga, intervensi pemerintah. Subsidi dapat meningkatkan penawaran, dan yang terjadi adalah harga menurun, jumlah keseimbangan meningkat. Dan kedua, pajak dapat mengurangi penawaran. Yang terjadi adalah harga meningkat dan jumlah keseimbangan menurun. Harga minimum dan harga maksimum dapat mengganggu keseimbangan pasar. Dan yang faktor keempat yaitu kondisi ekonomi makro. Inflasi, resesi, dan perubahan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan produksi barang.
Kita sampai selesai jauh pembahasan yang telah kami paparkan di saat ini. Untuk itu, bila ada pertanyaan dari mempelai yang ingin bertanya, silakan. Waktu dan kesempatan diberikan. Bagaimana harga barang substitusi dan komplementer mempengaruhi permintaan suatu produk? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman kami, Bere. Pertanyaannya, bagaimana harga barang substitusi dan komplementer mempengaruhi permintaan suatu produk? Nah, jika harga barang substitusi naik, maka permintaan terhadap produk utama meningkat karena konsumen mencari harga yang lebih murah. Nah, sedangkan jika harga barang substitusi turun, permintaan produk utama bisa berkurang. Sebaliknya, barang komplementer memiliki hubungan yang berlawanan. Jika harga barang komplementer naik, maka permintaan terhadap produk utama turun karena biaya total konsumsi akan meningkat. Dan jika harga barang komplementer turun, permintaan terhadap produk utama cenderung naik. Nah, contohnya, jika harga kopi naik, orang-orang mungkin lebih beralih ke teh. Sementara jika harga bensin naik, maka permintaan mobil bisa berkurang. Seperti itu. Sudah jelas. Baik, jika pertanyaan dan juga jawaban yang telah kami sampaikan dari kelompok 1 sudah jelas, dan kiranya tentunya di saat ini presentasi kami yang boleh kami paparkan kiranya bisa kita pahami bersama-sama dan tidak hanya lalu begitu saja, melainkan boleh kita pakai dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa. Terima kasih.